There's barricades down every street. Yeah. And why are they there, Miss? So the police cars can get inside the favela. Ntar sekalinya korslet aja misalnya, itu udah tuh, bye-bye, udah. Kita bahas Brazil lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu yang paling khas nih dari Brazil nih. Gue mau bahas wilayah yang sering disebut sebagai wilayah yang paling berbahaya di sana. Makanya sampai jadi sarang gangster juga. Pada tahu dong ini dong, pasti dong. Yoi, gue mau bahas favela. Ini minimal kalau lu pernah nonton Fast and Furious yang kelima, lu pasti tahu lah favela ini. Tapi emang seberapa parah sih kondisi di sana sampai disebut sebagai tempat paling berbahaya di Brazil? Dan gimana sih awalnya sebenarnya sampai bisa jadi wilayah yang seberbahaya itu? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah favela, pemukiman paling berbahaya di Brazil. Di Learning by Googling. Oke, kalau menurut Britannica, favela tuh adalah sebutan buat daerah kumuh di Brazil yang terletak di kota-kota besar di sana. Kayak di Rio de Janeiro, di São Paulo, atau di kota-kota besar lainnya. Nah, dari sini aja kan mungkin udah banyak yang salah kaprah ya. Soalnya setahu gue cukup banyak tuh orang yang nyangkanya favela tuh nama satu wilayah gitu. Disangkanya favela tuh satu kompleks gitu doang, satu kawasan gitu doang. Padahal enggak, ada banyak favela ini dan tersebar juga. Pokoknya daerah kumuh yang ada di kota-kota besar di Brazil itu pasti disebutnya favela. Dan biasanya favela tuh bisa terbentuk kalau penghuni-penghuni liar mulai bermunculan di tanah kosong di pinggiran kota. Mereka bermunculan, terus pada ngebangun rumah deh tuh, pakai material seadanya. Biasanya awalnya dikit dulu, tapi lama-lama tuh makin banyak, sampai akhirnya ya jadi pemukiman kumuh. These informal communities that look like houses stacked on top of each other, sprouting out of the jungle, are called favelas, home to both vicious drug gangs as well as some of the most peaceful, creative, and resourceful people in Rio. Nah, kalau menurut World Atlas, diyakini istilah favela tuh pertama kali muncul di sekitar tahun 1897. Waktu Perang Canudos berakhir. Waktu itu sekitar 20.000 tentara veteran tuh pada pindah dari Canudos ke Rio de Janeiro. Sambil pindah itu mereka sambil nyari-nyari lahan kosong yang sekiranya bisa nampung mereka. Ini gila ya. Tragis banget jir nasib tentara-tentaranya. Mereka udah mengabdi buat negara loh, perang loh mereka loh, ngorbanin nyawa itu kan. Pas perangnya kelar, kesejahteraan mereka malah nggak diperhatiin. Jahat banget ya. Bener-bener pokoknya mereka tuh cuma dikasih izin buat tinggal di satu wilayah di Rio doang. Tepatnya di Bukit Providencia. Udah cuma gitu doang. Kayak tuh. Tinggal di bukit itu ya semuanya ya. Tuh. Tapi nggak disiapin rumahnya. Nggak usah rumah deh. Infrastruktur aja nggak ada loh. Makanya akhirnya para veteran ini ngebangun sendiri komunitas mereka. Ngebangun sendiri pemukiman mereka. Bikin pemukiman yang dikasih nama Morro de Favela. Atau kalau ditranslate itu berarti Bukit Favela. Tapi kalau sekarang daerah ini tuh lebih dikenalnya dengan nama Morro da Providencia ya. Nah, kata favela sendiri sebenarnya ini tuh diambil dari nama tanaman yang banyak tumbuh di bukit itu. Namanya tanaman favela. Makanya tentara-tentara veterannya ngasih nama tempatnya Bukit Favela kan tadi kan. Sesuai tanaman yang ada di situ. Tapi terus seiring waktu istilah favela nih maknanya jadi bergeser nih. Jadi lebih dikenal sebagai sebutan buat pemukiman kumuh secara umum. Jadi yang tadinya cuma nama satu tempat itu doang, nama pemukiman di Bukit Providencia doang, akhirnya bergeser tuh maknanya tuh jadi sebutan buat semua slum area yang ada di Brazil. The problem was the government wasn't entirely ready to pay the wages of those soldiers. And so they came here and camped outside of the capital, and a favela was born. The name favela itself reflects a tree that is native to the Canudos region. Terus selain para veteran, mantan budak kulit hitam sama migran dari pedesaan juga jadi generasi awal penghuni favela. Ya, gue yakin lu tau lah gimana deketnya sejarah Brazil sama perbudakan ya. Nih, kalau menurut Wilson Center disebut selama 350 tahun, perbudakan tuh jadi hal yang nggak bisa dipisahin dari ekonomi Brazil. Karena budak-budak waktu itu tuh emang jadi tenaga kerja dominan di sana. Populasi budaknya juga gede banget nih. Lu bayangin aja, dari semua budak kulit hitam Afrika yang dibawa ke benua Amerika, 40%-nya tuh berakhir di Brazil loh. Jadi ya emang sebanyak itu budak di Brazil. Sampai akhirnya di tahun 1888, perbudakan di Brazil tuh akhirnya dihapuskan. Semua budak tuh dibebasin. Tapi sayangnya kalau menurut Culture Trip, karena budak-budak ini dibebasin tanpa modal, tanpa uang yang cukup buat beli atau sewa tempat tinggal, mereka tuh akhirnya jadi ngebangun rumah-rumah mereka sendiri di tanah kosong di pinggiran kota. Ngebangun rumah tuh mereka tuh pakai material seadanya aja yang bisa mereka temuin. Ya pokoknya yang sekiranya bisa dijadiin bahan rumah lah. Kayak papan-papan bekas atau potongan kayu gitu. Bikin, akhirnya jadi deh favela-favela yang lain. Terus pertumbuhan favela juga makin berkembang pesat di tahun 1950-an sampai 1970-an. Waktu urbanisasi tuh lagi membludak banget. Waktu itu industrialisasi di kota-kota besar tuh ngedorong masyarakat dari berbagai daerah pedesaan Brazil buat pindah ke kota-kota besar. Dan sayangnya malah banyak dari mereka yang nggak berhasil dapat kerjaan ya abis pindah nih. Akhirnya ya udah, endingnya mereka jadi penghuni favela.
Dan fenomena ini juga yang ngebikin favela-favela baru tuh makin banyak bermunculan di kota-kota besar Brazil. Terutama ya di Rio de Janeiro lah yang jadi kota dengan jumlah favela terbanyak di Brazil. Oh iya, yang perlu kita tahu juga, material yang dipakai buat ngebangun rumah-rumah di favela tuh udah makin bagus ya makin kesini ya. Udah di-upgrade lah. Udah pada nggak pakai papan atau balok kayu lagi tuh. Udah pakai material yang lebih kokoh lah, kayak batu bata gitu contohnya. Tapi ya tetap, walaupun udah upgrade bahan bangunannya, tapi mereka masuknya tuh masih pemukiman kumuh ya. Kalau menurut Institut Geografi dan Statistik Brazil disebut di tahun 2010 aja ada lebih dari 6.000 favela loh di seluruh Brazil. Dan di tahun yang sama juga disebut sebanyak 6% populasi Brazil tuh ya tinggalnya di favela. 6% di seluruh Brazil. Tapi buat di Rio de Janeiro sendiri angkanya tuh nyampe 25%-nya loh. Ini anjir ya, ini berarti kan seperempat penduduk Rio kan tinggalnya di favela ya. Tinggalnya di pemukiman kumuh yang diabaikan sama pemerintah. Emang diabaikan gimana? Kalau menurut Global Citizen disebut, pemerintah Brazil tuh nggak ngasih penduduk favela layanan publik yang seharusnya mereka dapet. Jadi kebanyakan favela tuh mereka nggak punya akses ke listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, sampai pembuangan limbah. Makanya penduduk di favela-favela tuh banyak banget yang ngebikin sendiri pipa-pipa air atau jaringan listrik mereka. Yang sebenarnya ini ilegal kan, dan bisa berbahaya juga. Ntar sekalinya korslet aja misalnya, itu udah tuh bye-bye udah. Ya, soalnya di favela kan emang jarang banget ya ada akses ke layanan keamanan. Kayak ke pemadam kebakaran atau polisi tuh itu jarang banget. Makanya polisi di favela juga jarang kelihatan kan. Karena ya emang dikit, emang hampir nggak ada. Kalaupun ada polisi, mereka tuh biasanya tuh nggak mau ikut campur tuh sama urusan penduduk di sana. Dibiarin aja udah orang-orang mau ngapain. Bodoh amat mereka. Makanya akhirnya ini juga ngaruh ke kondisi favela yang emang nggak aman, yang kacau banget. Karena dikuasainnya ya sama gangster dan pengedar narkoba. Polisinya ya bodo amat mereka, oh itu dikuasain gangster, ya udah sana urusan lu, bukan urusan gua. Polisinya juga gitu kan soalnya kan. When you approach them, though, it becomes very clear that you're entering a very, very different world indeed. There's barricades down every street. Yeah. And why are they there, Miss? So the police cars can get inside the favela. It's not like you can just arrive at a favela and go inside. Dan kalau menurut The Guardian, di pertengahan 1980-an, permasalahan narkoba di favela-favela di Rio tuh jadi meningkat banget. Perang kokain sama perang senjata tuh banyak banget pecah di antara gangster-gangster di sana. Dan ya ini ngebikin banyak warga sipil jadi ngerasa terancam kan pastinya kan. Dan warga makin ngerasa nggak aman soalnya di saat bersamaan polisinya juga tuh nggak bisa diandelin karena kebanyakan dari mereka tuh malah korup. Malah ikut-ikutan kerja sama para gangster dan pengedar ini. Dan angka populasi gangster sama pengedar di favela ini emang udah gila sih. Lu bayangin aja nih. Kalau menurut World Atlas, rata-rata di setiap favela tuh ada sekitar 12.000 penduduknya yang terlibat dalam gangster atau peredaran narkoba. Sebanyak itu, Njir. Ini angka per favelanya loh, bukan angka keseluruhan favela di Brazil loh. 12.000 per favela. Edan. Dan kebanyakan dari mereka tuh anak-anak muda kulit hitam yang kurang edukasi karena minimnya akses ke pendidikan sama kurangnya kesempatan kerja juga buat mereka. Mereka bingung gimana caranya nyari duit, nggak punya skill, nggak punya pengetahuan, akhirnya ya udah join gangster. Dan gara-gara ini juga makanya biasanya orang-orang yang berasal dari favela tuh jadi punya stigma negatif gitu, dipandangnya tuh jelek sama masyarakat. Dan akhirnya karena stigmanya makin jelek kan, jadinya ya kesempatan mereka buat hidup lebih baik tuh jadi makin tipis. Jadinya ya siklusnya tuh kayak muter gitu deh. Jadi pokoknya siklusnya tuh kalau ada anak muda di favela, itu defaultnya biasanya mereka tuh nggak bisa ngakses pendidikan. Dan mau ngakses juga susah kan, karena ya tadi semua orang luar tuh stigmanya udah jelek kan anak muda ini kan. Nggak bisa ngakses pendidikan, susah dapat kerjaan, akhirnya ya join gangster gitu terus tuh, muter terus tuh. Jarang banget ada yang bisa keluar dari lingkaran itu. Dan ngerinya lagi anak-anak muda yang udah join gangster ini juga tuh mereka tuh pada punya akses ke senjata tajam, senapan, sampai granat. Makanya gimana warga sipil nggak was-was coba? Ya sewaktu-waktu bisa aja kan mereka tuh jadi korban granat yang salah sasaran atau korban peluru nyasar. Ini ngeri juga ya. This is wrong. They killed my friend, this woman says. I want justice. Dan buat menjawab rasa was-was mereka, sebenarnya kalau menurut Times, sejak tahun 1940-an,
warga setempat tuh udah mulai ngebentuk milisi lokal buat ngejaga keamanan diri mereka sendiri dan juga warga lain dari gangster. Akhirnya warga gerak sendiri nih, soalnya ya dari dulu kan polisi emang nggak bisa diandelin kan di favela kan. Dan kalau kita ngomongin perlawanan warga ke gangster favela, ada nih satu orang yang berjasa dan terkenal banget di favela di Rio. Namanya Detektif Perpetuo de Freitas da Silva. Atau biasa dia dijulukinnya tuh Bulletproof Perpetuo atau Perpetuo anti peluru. Kenapa dijulukinnya gitu? Soalnya selama 25 tahun dia tuh selalu konsisten ngeberantas gangster yang bikin warga resah. Dan hebatnya dia selalu selamat, selalu bisa bertahan hidup. Malah dia nih yang banyak ngebunuh gangster-gangsternya. Makanya jadi dapat julukan itu dia, Bulletproof Perpetuo. Terus selain ngeberantas gangster, Perpetuo tuh juga sering ngebagi-bagiin makanan, baju, sampai nyariin pekerjaan buat orang-orang di favela. Ini baik banget ya. Tapi sayangnya di tahun 1964, Perpetuo tewas ditembak sama anggota polisi. Waktu dia lagi ngejar Horseface Manuel Moreira, napi yang ngebunuh temen deketnya. Dikejar tuh si napi tuh sama Perpetuo, tapi endingnya malah dia yang ditembak sama polisi. Alasan ditembaknya kenapa? Nah ini sebenarnya sampai sekarang tuh masih belum jelas ya alasan si polisi nembak Perpetuo tuh apa. Cuma banyak dipercaya, banyak sumber yang bilang kalau si polisi tuh iri sama Perpetuo. Dia ngerasa Perpetuo tuh jadi terkenal karena nyuri pekerjaan polisi. Makanya dia tembak. Ini lu yang kerjanya nggak bener, lu yang ngerasa dizolimin. Pan hoblo. Tapi ada juga beberapa sumber yang bilang kalau ya ini tuh ketembak nggak sengaja aja udah. Sama ada juga yang bilang sebenarnya polisinya tuh emang disuruh buat ngebunuh Perpetuo. Soalnya banyak gangster yang nggak suka sama dia kan. Dan polisi juga banyak yang kerja sama gangster kan. Dan sedihnya sejak Perpetuo meninggal, angka kejahatan di favela-favela di Rio tuh jadi meningkat banget loh. Dan menariknya nih, dari kasus ini gue jadi tahu kalau angka pembunuhan narapidana oleh polisi di Rio tuh ternyata emang tinggi banget loh. Disebut setiap 1 dari 23 narapidana itu pasti tewas ditembak sama polisi dalam pengejaran. Ini edan ya, 1 dari 23 loh. Tapi ya kalau kita balik ke Perpetuo tadi, kira-kira menurut lu yang mana nih yang jadi penyebab tewasnya dia? Karena polisi iri, karena ketembak nggak sengaja, atau karena emang polisinya disuruh sama gangster? Yang mana nih? Silakan komen. Human Rights Watch estimates that U.S. police kill 1 person for every 37,000 arrests. In Rio, they say that number is 1 in every 23 arrests. Dan akhirnya favela-favela di Brazil nih bertahan sampai sekarang ya. Kesebar tuh di seluruh Brazil tuh. Malah ya jadi salah satu simbol khasnya Brazil sekarang. Makanya banyak film yang kalau settingnya di Brazil itu mereka tuh ngejadiin favela sebagai sarang penjahatnya. Soalnya ya emang udah ikonik banget ini. Favela pasti sarang penjahat, pasti sarang gangster. Ya film yang ada favelanya yang paling terkenal tuh mungkin yang gue bilang tadi ya, yang Fast and Furious kelima tuh. Udah pada nonton dong lu. Yang domnya tuh, "This is Brazil." Dah, gue rapiin nih, udah aman ya. Kita lanjut ya. Dan sebenarnya pemerintah Brazil sendiri tuh disebut udah nyoba berbagai cara buat nanganin favela-favela ini. Mulai dari penggusuran, terus juga upaya pacification buat ngurangin angka kejahatan dengan ngebangun pos-pos polisi di favela, sampai ningkatin infrastruktur dan layanan publik di sana. Itu tuh sebenarnya udah mereka lakuin juga, udah pemerintah lakuin. Tapi ya hasilnya belum benar-benar kelihatan. Angka kejahatan dan gangster yang berkuasa di sana tuh masih tinggi banget. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah favela di Brazil bisa jadi wilayah yang aman nantinya? Atau tetap bakal bahaya begini? Silakan komen. Oke, sekian Learn Minggu kali ini tentang favela, pemukiman kumuh di Brazil yang terkenal bahaya banget. Karena ya itu jadi sarang gangster sama pengedar kan. Edan ya, edan. Ya gimana ya, polisi juga kan cenderung cuek ya sama favela-favela ini kan. Malah sempat gue denger juga ada beberapa favela tuh yang justru polisi tuh takut buat masuk ke sana. Karena kalau mereka masuk tuh, mereka tuh ngerasa nggak akan selamat. Malah gitu loh, aparat sampai takut masuk. Ini gimana coba? Oke, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!